Bahasa Inggris MTS atau SMP kelas 7 semester Gasal. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyebutkan sesuatu di sekitar kita dengan aturan yang benar, yaitu aturan jamak dan tunggal atau plural and singular dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari bab 4, chapter 4 ya, this is my world. We will learn to state things, animals, and public places around us. Jadi akan mintakan benda-benda, hewan, dan tempat umum di sekitar kita. Bagaimana cara menyatakannya? Di sini ada aturan-aturan tertentu. Contoh ini ya. A clock, a globe, a picture, a board, a cupboard, a book, a table, a door, a window, a wall, a desk, a chair, a floor. Nah, ini adalah tunggal semuanya. Jadi, kalau benda tunggal, kita cukup menyatakan dengan huruf E, artinya satu atau sebuah. Sebuah jam, sebuah papan tulis, sebuah jendela, pintu, sebuah jendela, tembok, sebuah gambar, sebuah meja, sebuah kursi, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau bendanya itu lebih daripada satu? Contohnya ini ya. Two bags, dua tas. Some pictures, ya, beberapa gambar. Many books, beberapa buku. A lamp, a bookcase, a telephone, a television, a pair of curtains, a sofa, a table, a carpet. Nah, di sini ada jamak, ada dua tas, ada beberapa gambar dan many books dan seterusnya. Nah, ini aturan-aturannya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita pakai laser dulu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak mengenal pembedaan jamak dan tunggal pada kata bendanya. Di bahasa Inggris ini merupakan fitur wajib yang harus ada, karena jika kita salah mengungkapkannya, maka lawan bicara kita pasti akan misunderstanding atau salah faham. Ada beberapa aturan dalam penggunaan kata benda jamak. Yang pertama adalah kata benda jamak yang uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Untuk kata benda ini, kita tidak perlu menambahkan s atau es. Contoh, water, air, air, udara, money, uang, rice, nasi, honey, madu, dan lain sebagainya. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung ini tidak perlu, karena yang dihitung adalah nanti tempatnya. Next, number 2. Countable nouns, yaitu kata benda yang bisa dihitung. Berikut ini adalah cara pembentukan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak dalam bahasa Inggris. Yang nomor 1, dengan membubuhkan atau menambahkan akhiran s pada kata benda tunggal. Contoh, door menjadi doors, pintu, beberapa pintu. Cat menjadi cats, kucing, atau banyak kucing di sini ya. Bird menjadi birds, burung, dan sebagainya. Yang nomor 2, dengan menambahkan akhiran es pada kata benda yang berakhiran bunyi desis, seperti S, double S, X, Z, CH,
dan SH. Ini bunyinya ngeses-ngeses semuanya, berdesis ya. Contoh, S menjadi asses, keledai. Glass menjadi glasses, gelas. Bass menjadi buses, base. Box menjadi boxes, kotak. Class menjadi classes, kelas. Quiz menjadi quizzes, quiz, dan sebagainya. Nomor 3. Apabila kata benda tunggalnya berakhiran CH tetapi tidak berbunyi desis, melainkan diucapkan dengan bunyi K, maka bentuk jamaknya tidak ditambah ES, tetapi hanya ditambah S. Contoh, stomach menjadi stomachs, perut. Monarch menjadi monarchs, raja, dan sebagainya. Nomor 4. Akhiran ES juga bisa ditambahkan pada kata benda tunggal yang berakhiran huruf O yang didahului oleh konsonan atau huruf mati. Contoh, hero menjadi heroes, pahlawan. Negro menjadi negros, orang negro. Mango menjadi mangoes, mangga. Mosquito menjadi mosquitoes, nyamuk, dan sebagainya. Semua kata benda tunggal yang berakhiran O dalam contoh tadi di atas diawali dengan konsonan seperti akhiran O pada kata mango yang diawali dengan konsonan G, dan setelah menalak tambahan akhiran ES berubah menjadi bentuk jamak mangoes. Beberapa kata benda tunggal tidak mengikuti aturan di atas. Artinya, sekalipun kata benda tunggalnya berakhiran O dan diawali dengan konsonan, bentuk jamaknya hanya ditambahi akhiran S, bukan ES. Misalnya, bentuk jamak kata benda tunggal kilo adalah kilos, bukan kiloes. Gitu ya. Jadi untuk kata benda tunggal tertentu. Jadi ada yang tidak beraturan. Aturan ini biasanya berlaku bagi kata benda tunggal yang berasal dari kata bahasa asing. Misalnya, bambu menjadi bambus. Ini kan dari Indonesia ya. Dynamo, dynamos. Folio, folios. Radio, radios. Zoo, zoos, kebun binatang, dan sebagainya. Kata benda tunggal yang berakhiran Y atau Y berubah menjadi kata benda jamak dengan mengubah Y atau Y menjadi I, kemudian ditambah akhiran ES. Jika di depan Y huruf konsonan, contoh baby menjadi babies, bayi. Dirty menjadi dirties, tugas. City, cities, kota, dan sebagainya. Jika di depan huruf Y merupakan huruf vokal, maka bentuk jamaknya sudah cukup ditambah ES. Contoh, boy menjadi boys, anak laki-laki. Toy menjadi toys, mainan anak-anak. Day menjadi days, hari, dan sebagainya. Aturan nomor 6. Kata benda tunggal yang berakhiran F atau FA berubah menjadi face. Jadi F diganti V ini ya. Dalam kata benda jamak, contoh calf menjadi calves, betis, anak sapi. Wife jamaknya wifes, istri, berarti istri-istri. Knife menjadi knives, pisau. Wolf menjadi wolves, serigala, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa kata yang tidak boleh ditambah akhiran VES.
tetapi hanya ditambahkan akhiran es, walaupun benda tunggal tersebut berakhiran f. Contoh, roof menjadi roofs, atap. Dwarf menjadi dwarfs, orang kerdil. Turf menjadi turfs, tanah berumput, dan sebagainya. Aturan nomor 7, kata beda jamak yang tidak beraturan atau irregular plural nouns tidak mengikuti aturan pembentukan kata beda jamak di atas. Kata beda yang tergolong dalam kategori ini adalah sebagai berikut. Man menjadi mens, pria. Woman menjadi woman, wanita. Foot menjadi feet, ini kurang F ya, kaki. Tooth menjadi teeth, gigi. Goose menjadi geese, angsa. Loose menjadi lice, kutu. Mouse menjadi mice, tikus. Child menjadi children, anak-anak, dan sebagainya. Beberapa kata benda jamak memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kata benda tunggal. Misalnya, cattle, ternak, masih tetap ya. Deer menjadi deer, rusa, masih tetap. Dozen, lusin, masih tetap. Fish menjadi fish, ikan, masih tetap. Food menjadi food, makanan, dan sebagainya. Jadi ini masih tetap. 9. Beberapa kata benda selalu berbentuk jamak dan tidak memiliki bentuk tunggal. Misalnya, jadi ini ada kata benda mesti pasti berbentuk jamak. Contohnya, clothes, pakaian. Pakaiannya kan banyak. Glasses, kacamata, selalu 2 katanya. Pliers, cat tutu. Scissors, tank gunting. Shoes, sepatu, karena sepatu masih sepasang 2 kan. Shorts, celana pendek. Baik, itulah aturan-aturan untuk menyatakan benda yang berbentuk jamak atau dan tunggal. Oke, terima kasih.